Oke. Sudah muncul di layar ya, Bapak Ibu semuanya ya. Sudah Pak Ashar, terlihat jelas. Ini maaf nggak saya slideshow supaya saya masih bisa lihat wajahnya Bapak Ibu di layar. Jadi siang hari ini kita akan bahas terkait keberbakatan, khususnya pada aspek identifikasi dan juga intervensi. Nah ini mungkin saya belum tahu betul profil siswa yang ada di Lab School, tapi kemarin saat berdiskusi dengan Pak Dimas, nampaknya perlu sekali Bapak Ibu di Lab School mengetahui terkait dengan keberbakatan. Nah, mungkin saya perlu tahu dulu nih, di setiap kelasnya Bapak Ibu, apakah memang ada peserta didik yang menurut Bapak Ibu itu berbakat? Kalau iya, mungkin boleh kasih reaksi angkat tangan begitu. Apa ya di sini reaksinya kalau Google? Ya, angkat tangan. Atau reaksi lain boleh. Apakah di kelas Bapak Ibu ada peserta didik yang menurut Bapak Ibu mengalami keberbakatan? Bu Elza, oke. Satu guru. Bapak Ibu yang lain? Mungkin bisa itu Pak Ashar, dijelaskan sedikit Pak Ashar, berbakat itu yang bagaimana Pak Ashar? Oke, mungkin pasti di setiap kelasnya Bapak Ibu ada siswa yang pintar sekali, ada siswa yang sangat menonjol kemampuannya, mungkin di akademik ataupun yang non-akademik. Mungkin kemampuan dia dalam public speaking, kemampuan dia dalam kesenian, kemampuan dia dalam olahraga, seperti itu yang itu lebih baik dibanding teman-teman sebayanya atau bahkan teman sekelasnya. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu direspon. Mungkin ada, sepertinya tadi ada yang ditayangkan ditayangkan di layar tadi Pak Ashar, sepertinya Pak Ashar. Ada satu akun ditayangkan di layar, kemudian itu mungkin Bapak Ibu dari situ mungkin ada yang itu. Oke. Monggo Pak Ashar dilanjut, mungkin Bapak Ibu masih belum ada gambaran yang jelas. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Ada 3 hal yang akan kita bahas Bapak Ibu pada siang hari ini. Ada konsep keberbakatan, identifikasi keberbakatan, dan juga intervensi keberbakatan. Kita ke konsep dulu Bapak Ibu. Keberbakatan ini sebenarnya dari kata bakat tentu saja. Nah, apa itu bakat? Nah, bakat sendiri kalau menurut KBBI Bapak Ibu, saya ambil yang nomor 2 ya. Dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan. Jadi bakat ini sebenarnya lebih cenderung atau lebih dominan merupakan faktor bawaan atau memang dibawa oleh individu tersebut ketika dia lahir. Gitu ya Bapak Ibu ketika kita bicara bakat. Nah, dalam beberapa kajian di bidang psikologi, bakat ini adalah kemampuan bawaan ya, berarti dari lahir yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk dapat terwujud. Jadi tidak hanya terkait bahwa dia dibawa sejak lahir, tetapi kemudian hal tersebut harus dilatih atau diberikan intervensi sehingga bakat tersebut dapat terwujud. Nah, jadi kata kunci bakat di sini Bapak Ibu adalah bawaan lahir yang kemudian perlu dilatih supaya terwujud. Nah, sehingga setiap orang tentu saja memiliki bakat yang berbeda, yang macam-macam, tergantung Bapak Ibu semuanya dengan latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, dan seterusnya. Begitu definisi terkait bakat. Mungkin Bapak Ibu selama ini juga sama mendefinisikan bahwa bakat adalah bawaan sejak lahir yang dimiliki oleh individu. Nah, lantas Bapak Ibu dalam diskusinya memang ada beberapa orang yang kemudian ketika mendefinisikan bakat, nah mereka berpikir gitu, apakah bakat itu sebenarnya lebih dominan dari faktor bawaan atau lebih dominan juga dari faktor latihan yang diperoleh. Karena dalam beberapa kasus ada orang-orang yang pinter banget, tetapi ketika ditelusur, kalau kata anak zaman sekarang, privilege-nya bagus. Jadi dia orang tuanya sangat mampu, kemudian dia bersekolah di kualitas sekolah yang pendidikannya sangat baik, atau kemudian dia memperoleh akses ke banyak pelatihan, akses ke lomba-lomba, sehingga kemudian orang berpikir, oh kayaknya bakat itu semua orang pasti bisa deh punya bakat yang bagus atau prestasi yang bagus asalkan didukung oleh lingkungannya. Gitu. Ada pendapat yang seperti itu. Nah, hal ini menjadi perdebatan panjang memang Bapak Ibu dalam bidang psikologi ataupun pendidikan bahwa mana sih yang lebih dominan, apakah bawaan atau
sesuatu dari lingkungan, nature atau nurture yang lebih dominan. Nah, dalam beberapa literatur referensinya Bapak Ibu adalah ketika kita bicara bawaan, semua bakat yang dibawa manusia itu belum tentu bisa teraktualisasi Bapak Ibu. Sehingga memiliki bakat bawaan dari lahir itu tidak cukup. Perlu nurture, perlu dukungan dari lingkungan. Ketika dua hal ini bertemu, inilah kemudian ketika seseorang dikatakan berbakat dengan optimal, berbakat dengan baik, atau berbakat yang berkembang dengan baik. Nah, dalam beberapa kasus, ada seseorang yang sudah dikasih les, sudah ikut bimbel, ternyata masih aja nggak lolos UTBK. Nah, bisa jadi nurture-nya bagus, tapi secara nature bakatnya itu tidak ada, Bapak Ibu. Ada satu kondisi ketika anak SMA mau UTBK, dia nggak ikut les, tapi nilainya langsung bagus. Berarti bawaan dia bagus sekali, meskipun secara dukungan lingkungan mungkin tidak terlalu optimal. Maka ketika anak tadi kita kasih dukungannya lebih optimal lagi, bisa jadi jauh lebih berkembang. Sehingga untuk menentukan bakatnya ini bawaan atau dari dukungan, ini perlu kita telusur juga Bapak Ibu kedua hal tersebut. Sehingga bukan berarti ketika kemudian orang tuanya tidak punya riwayat keberbakatan ya, maksudnya nggak ada talent khusus, kemudian anaknya nggak berbakat, nggak juga. Kalau dia didukung dengan baik, bisa jadi dia akan menjadi anak yang berbakat. Begitu. Meskipun sekali lagi orang tuanya mungkin tidak memiliki keberbakatan tersebut. Nah, lantas apa saja jenis-jenis bakat Bapak Ibu? Nah, ada dua sebenarnya kalau kita simpulkan, yaitu akademik yang ditandai dengan IQ atau non-akademik yang akan kita bahas terkait dengan kecerdasan majemuk. Kita ke akademik dulu, Bapak Ibu. Oke, saya mau tanya dulu mungkin ya ke Bapak Ibu semuanya. Adakah siswa-siswi Bapak Ibu di kelas yang sudah pernah menjalani tes IQ, kemudian hasil tes IQ-nya di atas 130? Mungkin Bapak Ibu bisa share. Tidak ada? Atau apakah siswa-siswi Bapak Ibu ada yang pernah melaksanakan tes IQ di kelas atau di sekolahnya? Silakan. Ya, Bu Siti Sonya, pernah. Ibu masih ingat hasil tes IQ-nya berapa? Oke, tes diagnostik. Ya, hasilnya seperti apa, Ibu? Ya, masih ingat kira-kira di skor berapa rata-rata? Oh, oke. Berapa Bu Siti Sonya skornya? Jadi Bu menyampaikan rata-rata yang kelihatan cuek dan males 100 ke atas. Oke, baik. Terima kasih. 105, oke. Bapak Ibu yang lain? Ada yang pernah siswa-siswinya melaksanakan tes IQ? Oke, baik. Berarti saya anggap tadi hanya Bu Siti Sonya ya yang tes IQ ya. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan keperbakatan akademik yang ditandai dengan skor IQ, maka perlu kami sampaikan, sebentar, bahwa IQ normal, ini sempat kita bahas ya beberapa bulan lalu, itu adalah di atas 90 atau di atas 100 gitu ya. Nah,
untuk IQ yang jenius sendiri atau kita katakan berbakat secara akademik, sesungguhnya itu di atas 130. Sehingga ketika siswa-siswi Bapak Ibu hasil IQ-nya di atas 100, 110, 115, 120, bisa jadi mereka memang kemampuan akademiknya bagus, tetapi bukan dalam kondisi yang berbakat, dalam artian merupakan bawaan lahir, karena itu adalah IQ normal, rata-rata kebanyakan orang. Seperti itu. Nah, sedangkan yang dimaksud berbakat akademik di sini, IQ-nya adalah di atas 130, Bapak Ibu. Sehingga tidak cukup mungkin kemampuan akademiknya bagus. Ada beberapa ciri-ciri lain yang perlu kita perhatikan pada anak-anak tersebut. Nah, apa itu? Nah, Ibu Bapak, ketika Bapak Ibu menentukan apakah anaknya memiliki bakat akademik atau tidak, seringkali kita tertukar dengan kondisi anak yang high achiever atau anak-anak yang prestasinya memang tinggi atau bagus. Selalu ranking 1, kemudian tugasnya rajin untuk mengerjakan, kemudian mengikuti olimpiade dan seterusnya, itu bisa jadi high achiever, bukan gifted learner. Bisa jadi. Nah, beberapa karakteristik yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu. Yang pertama, untuk anak-anak yang high achiever itu mungkin bisa memahami konsep. Nah, tetapi anak-anak yang gifted itu bisa membuat satu konsep, mengkonstruksi konsep yang baru. Ya, mengkonstruksi konsep yang baru. Kemudian ketika anak-anak high achiever itu bisa mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, sedangkan anak-anak gifted itu lebih suka untuk menginisiasi proyek sendiri, mengkoordinasi satu proyek. Jadi dia tidak suka ketika tugasnya itu monoton, ngerjain soal aja. Nah, mungkin dia lebih suka menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mungkin disuruh bikin proyek, disuruh mengatur sesuatu, dan seterusnya. Karena itu butuh banyak kemampuan berpikir. Nah, orang-orang gifted adalah inovator. Mereka punya ide-ide yang bagus. Jadi tidak semata-mata melaksanakan perintah. Gitu ya, karena banyak juga kan siswa-siswi kita yang rajin, tapi memang harus menunggu perintah. Tidak ada inisiasi, inovasi yang dia tunjukkan. Nah, kenapa hal ini penting Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu anak-anak dengan high achiever, kemudian kita paksakan nih untuk mengikuti program seperti akselerasi, ataupun program untuk gifted lainnya, maka hal ini akan menyulitkan Bapak Ibu, menyulitkan bagi anak tersebut. Karena sesungguhnya potensinya tidak sejauh itu. Nah, sehingga ini penting untuk kita ketahui. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu merasa, oh ini anak ini pinter banget Pak. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dengan karakteristik ini. Dia tunjukkan nggak karakteristik anak-anak gifted? Ya, ini sebelum tes IQ ya. Nah, sebentar ya. Nah, sekali lagi ini penting Bapak Ibu untuk membedakan apakah anak kita berbakat akademik atau kita sebut dengan gifted, atau direferensi di Indonesia itu cerdas istimewa, dengan anak-anak yang memang pinter atau anak-anak yang cerdas, tapi nggak ada istimewanya, gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau dulu kita masih ada sekolah RSBI ya Bapak Ibu, mungkin sekarang nggak ada. Jadi jarang sekali juga sekolah-sekolah kita melakukan screening anak-anak yang gifted. Tapi ini seringkali kita lakukan ketika menentukan pilihan ke perguruan tinggi atau di SMA. Nah, bagaimana dengan ketika dia anak-anak gitu Bapak Ibu, apakah sudah menunjukkan hal-hal ini? Sesungguhnya iya Bapak Ibu, ketika mereka anak-anak mereka sudah menunjukkan karakteristik-karakteristik ini. Dan ciri paling menonjol dari anak-anak gifted yang cerdas istimewa dari lahir, perkembangan mereka jauh lebih cepat, khususnya dalam dua aspek, yaitu berjalan dan berbicara. Anak-anak yang pada umumnya itu berbicara di usia 1-2 tahun. Anak-anak yang gifted bisa jadi di bawah 1 tahun sudah pandai berbicara, dan sama halnya dengan berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu punya anak, keluarga, ya tetangga, ketika melihat, perkembangannya pesat sekali, nah ini bisa jadi pertanda
bahwa anak atau individu tersebut memiliki kondisi cerdas istimewa. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang yang non-akademik atau bakat yang tidak terkait dengan IQ dan tidak terkait dengan nilai-nilai pelajaran. Tetapi ini non-akademik dan ini juga disebut dengan bakat Bapak Ibu. Dan dalam literatur di Indonesia kita nyebutnya berbakat istimewa. Kalau yang tadi bakat akademik kita nyebutnya cerdas istimewa. Jadi kalau digabungkan itu CIBI, cerdas istimewa berbakat istimewa. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau baca-baca artikel apa itu CIBI ya, cerdas istimewa berbakat istimewa. Nah, kita memaknai berbakat di sini adalah yang non akademik, berbakat istimewa. Nah, referensi yang paling sering kita pakai itu adalah kecerdasan majemuknya Gartner. Ini saya rasa lebih fair untuk siswa-siswi kita sebenarnya. Karena seringkali orang tua, kemudian bahkan guru juga selalu meng-underestimate ya atau merendahkan anak-anak kita yang bakatnya itu bukan di akademik. Padahal bisa jadi bakat itu adalah hal yang sangat berharga dan kalau dikembangkan dampaknya bisa sangat bagus. Nah, ini ada beberapa kecerdasan, saya akan bantu jelaskan satu-satu. Pertama, music smart, bakat di bidang musik, entah itu main alat musik, entah itu menyanyi, entah itu menyusun satu komposisi, itu bakat musik. Nah, 2 tahun lalu tim dari UNESA mengembangkan instrumen untuk pengujian ini. Nanti saya bisa share juga ke Pak Dimas, jadi Bapak Ibu bisa coba pakai instrumen ini untuk sekolah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pengen ngecek ya, atau mungkin untuk putra-putrinya sendiri. Apakah betul ini mengalami bakat atau tidak. Selanjutnya ada body smart, kecerdasan untuk memanipulasi badannya sendiri. Jadi bisa atlet, bisa penari, bisa performer ya, orang yang perform seperti melakukan performance ekstrim yang tong setan dan seterusnya. Nah, itu masuk ke dalam body smart. Kemudian picture smart, ini pinter banget untuk melakukan manipulasi visual. Jadi entah jadi fotografer, entah dia menjadi seorang desainer, dan seterusnya. People smart adalah orang yang punya kemampuan untuk berdiskusi atau berinteraksi atau menjangkau orang dengan lebih baik dibanding orang-orang lainnya. Nah, mereka seringkali menjadi ya psikolog, pengacara, atau politisi, Bapak Ibu. Kemudian word smart, pinter dalam hal manipulasi kata, jadi tentu saja penulis, penyair, dan seterusnya. Logic smart, ini matematikal. Saya rasa ini kecerdasan yang seringkali Bapak Ibu perhatikan ya, ngitungnya cepat, kemudian mudah menyelesaikan masalah-masalah yang terkait hitungan dan logika. Nature smart, kecerdasan untuk manipulasi hal-hal alamiah di sekitar. Nah, ini sangat laten ketika harus merawat tumbuhan, merawat hewan, dan seterusnya. Self smart, ini pintar untuk mengetahui potensi diri atau self-aware-nya bagus. Biasanya mereka bisa menjadi seorang mediator yoga, kemudian mereka juga bisa jadi konsultan individu, gitu ya Bapak Ibu, untuk mengenali diri sendiri. Nah, yang menyenangkan dari Gartner ini Bapak Ibu adalah, menurut Gartner, setiap orang tuh pasti punya ke-8 kecerdasan ini. Meskipun ada beberapa bagian yang lebih dominan. Nah, tapi paling tidak dengan hal ini, ketika Bapak Ibu siswa-siswinya katakanlah terdiagnosa disabilitas intelektual atau gerahita, seringkali orang tua berpikir, wah, ini anak saya nggak punya bakat sama sekali, gitu. Atau ketika anak-anaknya terpantau lambat belajar, waduh ini nggak punya bakat. Nah, padahal kalau kita bicara bakat yang non-akademik, Bapak Ibu semuanya, ini bisa jadi setiap peserta didik tersebut punya kelebihan di salah satu bagian dari ini. Nah, ini perlu untuk kita pahami bersama, sehingga kita tidak lagi memberikan judgement atau pernyataan ketika siswa nggak pinter matematika, atau nggak pinter bahasa Inggris, langsung dibilang bodoh, atau langsung dibilang nggak berbakat, atau nggak punya masa depan. Jangan, bisa jadi mereka punya bakat di 8 kecerdasan ini yang ternyata lebih baik daripada teman-teman sebayanya. Oke, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu melihat ke gambar ini sebentar, dan harapannya Bapak Ibu bisa untuk memberikan respon.
Tadi saya sampaikan bahwa kondisi cerdas istimewa, berbakat istimewa, ini merupakan kondisi bawaan yang memang harus didukung. Nah, saya mau tanya nih ke Bapak Ibu, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 figur ini, mungkin Bapak Ibu yang tidak tahu ya, saya sampaikan lagi, di gambar di pojok kiri atas, ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia, almarhum Bapak B.J. Habibie. Kemudian di bawahnya ada Maudy Ayunda. Di tengah bagian atas ini ada Susi Susanti, atlet badminton. Di bawahnya Susi Susanti ini ada Jerome Pauline. Di sebelahnya Susi Susanti ini ada AB Cekut. Dan di bawahnya lagi ada Ken Kulus. Oke, saya minta respon dari Bapak Ibu. Kira-kira nih, dari ke-6 orang ini Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu itu ketika latensi kecerdasan istimewa atau IQ-nya dari lahir memang sudah tinggi. Bukan karena dominasi faktor latihan atau faktor lingkungan. Silakan Bapak Ibu. Habibie. Habibie. Ya, kenapa Ibu? Boleh dijelaskan, Bu? Mungkin ada alasannya? Karena beliau bawaan. Yap. Bagaimana dengan Maudy Ayunda dan Jerome Pauline, Bu? Kalau beliau mesti dengan banyak-banyak latihan yang potensi. Ya. Oke. Terima kasih. Ini dengan Ibu siapa ya? Saya nggak bisa lihat di layar. Ibu Eli. Ibu siapa? Ibu Eli. Ibu Eli. Oke, Ibu Eli Pak Estar dari TK Lab School Unesa 1. Siap, terima kasih Bu Eli. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu, dari 6 gambar ini mana yang merupakan cerdas istimewa, bawaan dari lahir cerdasnya? Bukan lebih dominan karena faktor lingkungan atau nurture-nya. Saya coba lihat di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau menjawab di kolom chat, saya bisa baca di kolom chat, silakan. Mana yang merupakan kondisi berbakat sejak lahir atau cerdas istimewa sejak lahir? Mohon responnya. Boleh diketik aja Bapak Ibu, tidak perlu disampaikan. Habibie, Maudy Ayunda, Susi Susanti. Bu Ira merespon, oke. Jerome Pauline, Bu Lulu. Ini tergantung selera nih berarti ya. Oke, mungkin saya tunggu 2 menit lagi respon Bapak Ibu. Oke, Bu Siti Sonya. Kalau yang saya tahu AB walaupun masih kecil pandai berbicara, tapi maaf belum tahu apakah termasuk cerdas istimewa apa enggak. Baik, Bu Siti. Silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, Ken Kulus, Bu Febrina. Pasti ini Bu Febrina generasi Z nih kayaknya ya. Karena jarang sekali nih Bapak Ibu tahu Ken Kulus. Habibie, Maudy Ayunda. Siap, terima kasih Bu Absari. Saya rasa bisa saya cukupkan ya respon dari Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu nih Bapak Ibu.
Kita bahas dulu terkait cerdas istimewa atau yang terkait akademik atau yang terkait dengan IQ. Nah, sesungguhnya saya juga nggak tahu nih IQ-nya Maudy Ayunda berapa, Jerome Pauline berapa. Tapi kalau mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie sudah tahu. Di atas 145, saya lupa berapa spesifiknya. Tetapi, saya sangat condong bahwa mantan presiden kita ini memang seseorang yang gifted atau cerdas istimewa. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu baca biografinya, beliau itu saking pinternya sampai menciptakan satu teori, yaitu teori keretakan pesawat yang sampai saat ini dipakai di banyak dunia penerbangan dan juga memiliki banyak paten, Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan ketika orang tersebut pinter banget dengan yang jenius. Kalau orang yang pinter banget mungkin mereka bisa memahami teori, kemudian bisa menjawab pertanyaan yang sulit juga, asalkan ada teorinya. Sedangkan orang-orang yang cerdas istimewa atau jenius ini, mereka bisa membuat satu teori, hal yang baru bahkan orang lain itu nggak memikirkan atau nggak terpikirkan. Nah, inilah kondisi yang kita sebut dengan sekali lagi adalah gifted. Nah, sedangkan Maudy Ayunda dan Jerome Pauline, kita tahu beliau berdua pintar gitu ya Bapak Ibu ya, cerdas. Namun sampai saat ini belum ada teori baru atau hal baru yang disampaikan. Dan ketika Bapak Ibu tahu terkait latar belakang keluarga ya, dukungan keluarga, sangat baik. Nah, bisa jadi orang di luar sana ya, di Indonesia, punya potensi kecerdasan yang sama dengan Maudy dan Jerome, tapi tidak semuanya punya dukungan lingkungan yang baik. Sehingga mungkin tidak semaksimal mereka berdua. Nah, saya belum bisa menentukan nih, Maudy sama Jerome ini cerdas istimewa atau enggak. Harus dicek dulu nantinya bagaimana skor IQ-nya. Tetapi Bapak Presiden kita, mantan Presiden kita, ini sudah pasti seseorang yang gifted. Karena sekali lagi beliau menciptakan satu teori baru dan memiliki banyak paten. Nah, yang bawa lagi nih Ken Kulus nih. Ken Kulus ini belum tes IQ. Karena belum ada tes IQ untuk anak-anak usia prasekolah. Tetapi kalau Bapak Ibu ikutin akunnya Ken Kulus, dia suka banget belajar. Dan dia suka banget hal-hal baru. Intinya dia pengen tahu sangat tinggi dan kemampuan bicaranya juga sangat bagus. Ini bisa jadi pertanda Ken Kulus mengalami kondisi kecerdasan istimewa. Tapi nanti saat dia berkembang lebih dewasa, kita baru bisa menegakkan diagnosa tersebut. Di dua gambar atas, Susi Susanti adalah atlet bulu tangkis. Jadi bisa jadi beliau punya bakat istimewa di bidang tubuh, ya, kecerdasan tubuh. Dan sudah terbukti dengan prestasinya menjadi orang Indonesia pertama yang memperoleh medali emas Olimpiade. Nah, jadi sedikit banyak hal tersebut menunjukkan kalau Bu Susi Susanti punya bakat dan didukung oleh lingkungan yang baik. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena sekarang PB Jarum kan sudah sangat bagus fasilitasnya. Tetapi saat Olimpiade yang lalu bahkan tidak ada satupun ya atlet kita yang memperoleh emas. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah mereka berbakat istimewa, belum tentu. Tapi kalau Bu Susi Susanti jelas. Ya. Nah, selanjutnya ini ada AB, Bapak Ibu yang ikuti AB. AB ini usianya masih kecil, sekarang masih prasekolah, tapi kemampuan bicara dia sangat bagus. Ya, pandai berbicara. Nah, apakah dia cerdas istimewa? Sebenarnya kita baru tahu nanti nih ketika dia bisa tes IQ. Tapi yang saya ingin sampaikan, AB ini menunjukkan kemampuan bicara yang baik di atas rata-rata. Mungkin dia punya kecerdasan people smart. Dia punya kecerdasan intrapersonal yang bagus. Nah, ini juga satu hal yang seharusnya diapresiasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya anak-anak kecil yang dia mau belajar, tapi anak-anak yang punya kemampuan komunikasi yang baik seperti AB atau anak-anak yang punya bakat yang baik, itu juga harus kita apresiasi dengan baik dan kita kawal dengan betul. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang keberbakatan. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Saya lanjutkan untuk mengidentifikasi keberbakatan Bapak Ibu. Ya, deteksi dini. Kapan sih kita perlu curiga? Wih, kayaknya anak ini anak yang berbakat. Pertama adalah keunggulannya yang menonjol. Nah, namanya menonjol itu berarti harus lebih baik dibanding paling tidak teman-teman sekelasnya, Bapak Ibu. Jadi kalau diberikan tugas gitu ya, dan tugasnya itu objektif, maksudnya dikerjakan di sekolah, hasilnya selalu bagus anak itu, nah maka bisa kita katakan, oh kok bagus terus ya tugasnya, anak ini punya kecerdasan apa, punya bakat apa ya, seperti itu. Nah, atau ketika dibandingkan dengan teman sebayanya, kalau anak-anak seusia 5 tahun ini nggak ada loh yang sepercaya diri ini di depan publik, dia kok pede banget ya. Nah, bisa jadi kemampuan interpersonalnya mengenali dirinya sangat bagus. Nah, itu sekali lagi ya Bapak Ibu,
Kapan kita katakan kita mulai curiga nih, wih anak kita kayaknya punya bakat khusus deh. Coba dibandingin sama teman-teman sebayanya. Itu Bapak Ibu. Jadi kenapa saya perlu sampaikan ini? Seringkali ada orang tua yang mungkin bias ya. Orang tua merasa bahwa, wah anak saya ini bagus banget Pak. Sudah ngomongnya lancar dan seterusnya. Kayaknya bakatnya ini tinggi. Nah, tapi kalau dibandingkan sama teman sebayanya seusianya gimana gitu. Kalau ternyata sama aja, maka sebenarnya oke, mungkin belum masuk kategori yang berbakat istimewa. Tapi kemampuannya memang sama dengan teman-teman sebayanya. Itu yang dimaksudkan dengan observasi keunggulan yang menonjol ya Bapak Ibu. Dan sebaliknya sih sebenarnya kalau dia punya kelemahan yang menonjol, maknanya ya kita perlu identifikasi kondisi disabilitas yang mungkin terjadi pada siswa kita. Yang kedua adalah testimoni. Testimoni ini adalah celetukan ujaran atau ucapan dari orang-orang sekitar gitu ya, yang memvalidasi persepsi kita. Gitu. Ketika kita bilang, oh anakku ini kayaknya pinter banget deh kalau disuruh ngaji. Kemudian orang lain pun bilang hal yang sama gitu, oh iya ini bagus banget ngajinya dibanding teman-temannya yang lain. Kemudian orang lain juga bilang hal yang sama. Nah ini juga bisa menjadi penanda bahwa persepsi Bapak Ibu itu bisa saja benar terkait kondisi keberbakatan peserta didik ataupun anak-anak kita. Yang ketiga, Bapak Ibu adalah dokumen, tentu saja hasil tes, nilai raport, dan juga portofolio. Nah, ini penting juga untuk kita telusur, apakah memang yang bersangkutan konsisten nih, mengalami kondisi cerdas istimewanya. Kalau ternyata pinternya di satu jenjang aja, berarti jangan-jangan nih, gurunya yang cocok gitu ya, dia cocok sama gurunya cara ngajarnya, makanya nilainya bagus. Giliran naik kelas di kelas 2, kelas 3 kok semakin menurun. Nah, ini bisa jadi bukan karena dia cerdas istimewa, memang karena faktor lingkungan sehingga membuat dia belajarnya saat kelas 1 itu lebih baik. Nah, 3 hal ini bisa kita jadikan pertanda untuk mengetahui siswa kita berbakat atau enggak. Nah, mengapa Bapak Ibu kita harus deteksi gitu ya? Bukankah ya sudah Pak, kalau berbakat oke aja kan nggak ada masalah berarti dia justru dia punya kelebihan. Nah, yang kita takutkan adalah bakatnya tidak berkembang secara optimal. Jadi yang seharusnya dia bisa jadi figur yang lebih baik dalam berbagai aspek, namun karena kita telat mengetahui kondisi itu, membuat kemudian yang bersangkutan malah tidak bisa berkembang dengan baik. Sehingga ini juga penting Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu untuk melakukan deteksi dini ini. Apalagi nih Bapak Ibu sekolah-sekolah yang ada di Surabaya, khususnya kalau lab school itu kan bukan karena zonasi ya Bapak Ibu ya, tapi lab school kan bebas ya dari manapun. Sehingga kemungkinan besar Bapak Ibu menemui anak berbakat itu lebih tinggi dibanding kemudian Bapak Ibu ke sekolah-sekolah yang cukup homogen dari satu kelompok masyarakat saja. Nah ini saya yakin lab school kalau mau benar-benar fokus nih pasti ada siswa-siswinya yang punya bakat istimewa ataupun yang cerdas istimewa. Nah, Ibu Bapak, lantas gimana nih cara kita mendiagnosa? Untuk cerdas istimewa itu wajib hukumnya Bapak Ibu melakukan tes IQ. Nah, tes IQ-nya sekali lagi bisa di atas 130 atau di atas 140. Dan selain tes IQ, Bapak Ibu harus cek juga apakah betul nih tes IQ-nya 130. Kita lihat performa dia sehari-hari juga. Nah, apakah tes IQ itu selalu benar? Jawabannya enggak juga, meskipun level error-nya tidak tinggi. Jadi Bapak Ibu boleh banget nih pakai banding. Contohnya saat tes pertama di psikolog A, tes kedua di psikolog B. Ternyata kok hasilnya beda. Yang di pertama dia jenius, yang di kedua dia cerdas biasa rata-rata. Nah, kalau kondisinya seperti itu, saran saya tes lagi di satu tempat yang lain. Nah, kalau ternyata di tempat ketiga, oke, jenius, maka bisa kita katakan benar, ini anak jenius. Meskipun belum berarti anak yang IQ-nya jenius itu langsung termanifestasi dalam dirinya secara optimal. Bisa jadi dia nampak seperti anak-anak biasa yang nggak mau bergaul, males, kayak nggak mendengarkan gitu ya. Karena mungkin memang dia tidak cocok dengan pembelajaran yang disampaikan. Atau merasa pembelajarannya terlalu monoton, Bapak Ibu. Itu bisa jadi juga. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya perlu untuk sekali lagi, kalau memungkinkan saya rasa harus tes IQ. Dan saya rasa kalau di Surabaya gampang sekali ya Bapak Ibu untuk tes IQ, mungkin kalau dari kota-kota kecil yang agak susah. Yang kedua adalah unjuk kerja, tentu mereka kita suruh praktek langsung untuk ngetes ini beneran nggak berbakatnya.
Dan sekali lagi, unjuk kerjanya kalau bisa levelnya kita naikkan, tidak sesuai dengan usianya. Katakanlah anak SD, ya, anak SD kemudian kita minta untuk nari. Biasanya nari cuma 3 menit, ini kita coba nih 6 menit. Kalau 3 menit aja kan setiap anak pasti bisa. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan unjuk kerja. Yang ketiga, rekaman prestasi. Jadi kalau dia sudah terbukti memiliki prestasi yang banyak di bidang yang dia geluti, ya kita bisa mendiagnosa bahwa yang bersangkutan adalah anak dengan kondisi bakat istimewa. Dan yang keempat, ini adalah talent mapping. Jadi kita memapping talentnya berdasarkan data-data yang kita peroleh. Nah, sekali lagi UNESA sudah mengembangkan yang Gartner. Saya nanti akan bagikan instrumen ke Pak Dimas, mungkin Bapak Ibu bisa pakai juga untuk ngecek nih ya, kira-kira siswa saya punya nggak ya bakat di area-area tertentu, atau area-area tertentu mana nih yang lebih dominan pada siswa saya. Itu bisa memberikan arahan ke Bapak Ibu untuk mengarahkan ya, siswa-siswinya itu akan diarahkan ke bidang apa, seperti itu. Nah, itu yang seringkali orang tua itu susah ya untuk menentukan bakat. Nah, beberapa hal penting yang harus saya sampaikan. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu, mungkin sekarang sudah nggak setren dulu, itu tren banget namanya fingerprint test. Jadi siswanya itu cuma disuruh sidik jari, dan itu langsung ketahuan semuanya Bapak Ibu. Kecerdasannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa. Nah, sayang sekali Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, fakta penelitian menunjukkan kalau hasil itu tidak valid. Ya, sama halnya dengan Bapak Ibu ketika tes bakat yang ada di Facebook gitu ya, ada di Twitter dan seterusnya. Sebentar ya. Itu juga tidak valid. Nah, ini perlu tidak perlu Bapak Ibu untuk apa istilahnya? Melakukan tes tersebut gitu ya. Meskipun dia salesnya bilang murah dan seterusnya, bagi saya pakai aja uangnya untuk hal yang lain karena dari hasil penelitian itu tidak ada yang valid gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi fingerprint test ataupun tes-tes sederhana yang ada di Facebook dan seterusnya itu belum tervalidasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu bakat dan Bapak Ibu ke psikolog, mereka tidak mungkin akan langsung kayak oke, bakatnya ini, enggak. Pasti akan melakukan berbagai observasi dan juga wawancara. Seperti itu. Selanjutnya ke intervensi ya. Saya mesti ada waktu sekitar ya mungkin 10 menit ya. Intervensinya, terus apa nih yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mencurigai ada anak yang berbakat? Oke. Berikut adalah tata laksananya, Bapak Ibu. Pertama adalah penegakan diagnosa. Nah, ini penting juga. Jadi supaya nanti layanannya Bapak Ibu tepat. Jadi kalau ngerasa, wih, kayaknya siswa ini cerdas istimewa. Nah, coba teskan IQ. Kalau sudah terdiagnosa cerdas istimewa, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu merencanakan intervensinya. Dan ini wajib hukumnya, fardu ain ya, melibatkan orang tua atau pengasuhnya. Pokoknya orang yang bertanggung jawab terhadap siswa tersebut. Kenapa ini penting? Karena keberbakatan ini akan berlangsung sampai dia meninggal. Dan yang merasakan dampak atas program ini mungkin tidak dalam jangka pendek ya, bukan di sekolah, tapi ketika dia dewasa dan berkarir nanti. Sehingga orang tua yang sedikit banyak yang pastinya akan merasakan dampak tersebut, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu wajib untuk melibatkan orang tua di sini. Nah, pelaksanaan intervensi mau di dalam atau di luar sekolah atau kedua-duanya. Dan yang terakhir adalah tentu evaluasi. Kita ngecek program yang kita berikan ini kira-kira memang lebih mengembangkan bakat dia atau malah bikin dia stres. Ya, malah bikin dia tertekan dan seterusnya. Nah, itu perlu juga kita evaluasi. Beberapa hari lalu ada kasus ya, mungkin Bapak Ibu tahu juga ya kasus ini. Saya lupa di daerah mana ya. Bekasi mungkin ya, atau Jakarta atau Depok ya. Ada anak usia 14 tahun yang membunuh bapak dan neneknya. Ya, meskipun sampai saat ini belum ada penjelasan yang valid ya dari kepolisian dan seterusnya, tapi informasi yang beredar adalah anak tersebut mengalami stres akademik karena dia terlalu banyak tugas dan tuntutan dari orang tuanya. Nah, bisa jadi mungkin orang tuanya tidak mengetahui betul apakah anaknya mengalami kondisi istimewa atau tidak. Nah, ini perlu juga ya Bapak Ibu untuk kita
perhatikan. Oke, lantas program intervensi apa yang bisa kita berikan? Bapak Ibu ada 2 sebenarnya, yaitu intervensi akademik dan non-akademik ya, untuk cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Nah, untuk yang cerdas istimewa, pengayaan di sini sebenarnya nggak sesederhana nambahin soal Bapak Ibu, karena di LKS siswa itu kan pasti ada soal pengayaan, ada soal remedial. Nah, pengayaan di sini sebenarnya justru materinya nih harus lebih susah, harus mungkin berbeda banget dari teman-temannya. Itu yang disebut dengan pengayaan, Bapak Ibu. Yang kedua, kurikulum khusus. Nah, apakah di Indonesia ada nih sekolah untuk anak-anak cerdas istimewa? Jawabannya adalah tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada sekolah di bawah pengelolaan pemerintah kita atau sekolah negeri yang fokusnya ke sana. Memang dulu ada sekolah unggulan yang masuk anak-anak pintar saja, tetapi tidak semuanya anak-anak gifted. Nah, sehingga apabila orang tua memiliki sumber daya yang bagus, mungkin bisa ke sekolah dengan perjanjian kerjasama yang menggunakan kurikulum internasional yang lebih menantang dalam hal tuntutan kognitifnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau siswa-siswi ini berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu? Jadi nggak mungkin dia mengakses sekolah seperti itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sesungguhnya, apakah ada ketakutan tersendiri nih dari Bapak Ibu guru yang pernah saya dengar, Pak, saya takut masa siswa dengan guru lebih pintar siswanya. Saya takut nggak bisa ngimbangin. Mungkin kalau Bapak Ibu yang guru mapel masih bisa ngimbangi, tapi kalau Bapak Ibu yang guru bidang studi di sekolah dasar, nah mungkin ini agak sulit. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sesungguhnya bisa juga melaksanakan program akselerasi, ya. Tapi mohon dicek kembali ke kebijakan. Jadi kalau memungkinkan akselerasi, silakan akselerasi sehingga anaknya tidak bingung. Dan kalau memungkinkan ada kelas tambahan. Nah, kelas tambahan ini yang isi mungkin bukan Bapak Ibu guru, tapi mungkin Bapak Ibu guru bisa minta bantuan kepada mungkin ada klub atau ada organisasi yang khusus untuk anak-anak cerdas istimewa, khususnya untuk tracking sebagai contoh untuk olimpiade dan seterusnya. Banyak sekali kisah-kisah sukses Bapak Ibu guru besar atau profesor yang kemudian mengawal anak-anak cerdas istimewa, Bapak Ibu. Nah, intervensi ini sifatnya wajib menurut saya, karena ketika tidak diberikan, Bapak Ibu, dampaknya adalah anak-anak tersebut seringkali menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan potensinya. Mungkin mereka malah kelihatan males, kelihatan nggak mau mendengarkan guru, empati ke teman-temannya kurang, merendahkan teman-temannya, merendahkan guru-gurunya, padahal semata-mata mungkin mereka tidak terakomodasi dengan baik potensi yang mereka miliki. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir adalah intervensi untuk yang non-akademik. Nah, pertama homeschooling. Jadi Bapak Ibu kalau ada siswanya yang berbakatnya bagus banget, olahraga, musik, dan butuh nggak masuk berkali-kali dari sekolah, saran saya orang tuanya bisa diminta untuk homeschooling aja. Mereka sudah ada kurikulum dan ini sudah beroperasi berdasarkan hukum. Jadi nggak melanggar hukum dan mereka bisa dapat ijazah. Guru kunjung ini susah-susah gampang, karena kalau guru kunjung, orang tua harus sediakan uang lebih, dan gurunya juga harus bersedia mengisi di luar jam sekolah. Tetapi kalau guru kunjung ini tetap terdaftar ya sebagai siswa di sekolah Bapak Ibu. Yang terakhir adalah penyetaraan. Mungkin karena dia udah nggak sekolah intinya ya Bapak Ibu, sehingga dia penyetaraan untuk mendapatkan kejar paket dan seterusnya. Nah, itu mungkin sekilas Bapak Ibu semuanya terkait dengan keberbakatan, baik identifikasi dan intervensi. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kita akan diskusi bersama-sama. Silakan. Silakan Bapak Ibu, monggo didiskusikan mumpung ada pakarnya ini Bapak Ibu mengenai pembelajaran inklusi pada kesempatan kali ini. Ya, topiknya adalah tentang keberbakatan. Menarik ya Bapak Ibu nih, kalau kemarin kegiatan sebelumnya kita berdiskusi mengenai ABK begitu ya, yang berkebutuhan khusus begitu. Yang kesempatan kali ini kita coba melihat dari sisi yang lain, yaitu tentang keberbakatan. Monggo Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi. Silakan langsung open mikrofonnya atau mau lewat chat silahkan. Silakan Bapak Ibu, ini
suasananya syahdu gini ya, mendung-mendung gimana gitu. Kalau di tempat saya sudah hujan Bapak Ibu. Tapi semoga walaupun hujan gini tidak menyurutkan semangat ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Pak Asar ada yang nanya Pak Asar, Bu Sari, Kepala Sekolah SD. Silakan Bu Sari, monggo. Mau open mic atau bagaimana Bu? Mau dibacakan atau gimana Bu Sari? Oke, dibacakan mawon. Oh, nggih. Begini Pak Asar, ini Bu Sari tanya untuk mengetahui tes keberbakatan sebaiknya menggunakan tes apa? Baik Bu Sari, mungkin kita perlu tentukan dulu nih bakatnya apa kira-kira, lebih mengarah ke akademik atau cerdas istimewa atau ke non akademik, yaitu yang berbakat istimewa. Nah, ketika ke cerdas istimewa, maka yang paling valid hanya satu, yaitu tes IQ. Dan pastikan Bapak Ibu ketika tes IQ ke psikolog itu menyampaikan bahwa menggunakan skala Binet atau Bine ya, karena supaya muncul tuh angka-angka. Karena ada juga psikolog yang tidak memunculkan angka Bapak Ibu, cuma deskripsi aja. Nah, saya rasa itu akan jauh lebih sulit ya Bapak Ibu untuk menginterpretasi. Jadi, kalau Bapak Ibu menggunakan tes IQ yang menggunakan skala Bine itu kan ada angkanya, dan ketika dia di atas 130, sesungguhnya itu sudah menjadi pertanda nih bahwa peserta didik Bapak Ibu itu memang benar mengalami kondisi cerdas istimewa. Nah, tapi ketika Bapak Ibu menangkap bahwa tapi sehari-harinya biasa aja Pak, nah, bisa jadi nih ada yang bermasalah dengan tes IQ-nya. Maka Bapak Ibu bisa kemudian melaksanakan tes IQ di psikolog lain untuk memvalidasi mana yang benar. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang non-akademik atau kecerdasan majemuk, Bapak Ibu sebenarnya tidak ada instrumen yang akan mengeluarkan statement, oh, sorry, anak ini berbakat olahraga gitu. Enggak sebenarnya. Tapi kita bisa melakukannya melalui satu, Bapak Ibu tadi ya, talent mapping. Kita lihat dibandingkan teman-temannya itu seperti apa. Yang kedua adalah rekaman prestasi. Kalau dia ternyata ketika kita uji cobakan nih di lomba, terus juara, kemudian di lomba kedua juara lagi, maka ini bisa menjadi pertanda bahwa yang bersangkutan mengalami kondisi berbakat istimewa. Nah, seperti itu, Bu Sari. Mungkin nanti saya akan bagikan ya instrumen yang untuk kecerdasan majemuk, tapi fungsinya untuk deteksi aja sih, identifikasi ya, bukan untuk mendiagnosa. Begitu Bu Sari, semoga menjawab. Oke, bagaimana Bu Sari? Ya, Bu Sari. Oke, Bapak, matur nuwun. Oke, terima kasih. Kemudian saya geser dulu ke pertanyaannya ini Pak Rizky atau Bu Rizky ini ya. Bagaimana cara memberikan treatment pada anak GB yang kadang cenderung mudah bosan dan kesulitan untuk bersosialisasi? Oke, baik. Pertama, yang cenderung mudah bosan bisa jadi memang keluasan materi yang kita sampaikan itu jauh di bawah kemampuan dia. Sebagai contoh nih, Bapak Ibu, saat ini saya ajarkan membuat pantun gitu ya. Itu kan sangat mudah ya bagi Bapak Ibu. Tentu saja ini membuat Bapak Ibu kebosanan. Jadi saran saya, materinya bisa diperluas, bisa diperbanyak dan dipersulit sehingga anak tersebut memang bisa lebih berkonsentrasi. Yang kedua, terkait dengan interaksi, Bapak Ibu, memang mereka kesulitan berinteraksi. Kalau ini benar terdiagnosa tidak istimewa ya, mereka mungkin akan sulit untuk berinteraksi dengan teman sebaya karena merasa tidak sepemikiran dan juga tidak semua orang bisa mentoleransi gaya bicara atau gaya berpikir mereka yang cenderung tidak convergen ya, tidak satu topik tapi lompat-lompat dan kadang susah dipahami. Apakah ini menjadi satu kondisi yang perlu kita khawatirkan? Saya rasa sih tidak ya, Bapak Ibu. Yang paling penting adalah anak tersebut paham aturan-aturan dan norma sosial. Kalaupun dia nggak punya banyak teman, nggak masalah. Tapi yang pasti jangan sampai dia membenci temannya, merendahkan temannya, atau kemudian dia dendam sama temannya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi apakah dia harus punya banyak teman? Nggak juga, Bapak Ibu. Selama dia bisa untuk mematuhi norma sosial, norma untuk saling interaksi, saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Gitu. Jadi kalaupun dia
di kelas nggak punya sahabat, ya nggak ada masalah gitu Bapak Ibu. Seperti itu Bu dan Pak Dimas. Tadi nggak tahu Bu Rizky atau Pak Rizky. Bu Rizky ternyata Pak Asar. Nurul Pak Dimas. Nurul Pak Dimas. Bu Rizky. Ya, ini panggilannya Bu Rizky. Nggih. Nggih, Mam Nurul. Sudah jelas nggih Mam Nurul? Nggih, sudah, terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Oke, kemudian yang ini ada 3 pertanyaan. Kalau mau bertanya mungkin satu lagi bisa Bapak Ibu. Ini ke pertanyaan Bu Siti Sonya Pak Asar. Karena tadi kan Mem Nurul menanyakan tentang sikap ya, sikap siswa kalau cenderung bosan begitu. Nah ini ada kaitannya dengan sikap Pak. Ini Bapak mau tanya bagaimana cara untuk menghadapi anak-anak yang mudah marah-marah dan ngegas ketika diberitahu atau ditegur. Oke. Itu jatuhnya mungkin lebih ke karakter ya Bapak Ibu ya, lebih ke karakter. Dan saya perlu tahu juga nih kira-kira usia berapa mungkin Pak Dimas kalau boleh tahu anaknya, ada informasi itu nggak? Monggo Bu, bisa di open mic Bu, silakan. Atau ditambahkan informasinya. 3 SMP. Oke, terima kasih Bu, udah 3 SMP. Nah, Bapak Ibu terkait dengan gaya komunikasi nih anak-anak kita zaman sekarang, itu memang sangat terpengaruh atas tontonan dan juga pergaulan mereka. Hal yang sama saya alami dengan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu sering banget kalau ngomong dikit-dikit pakai anjir gitu ya. Dan kemudian mungkin tidak seformal dulu ketika kita berbicara gitu Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi berarti mereka memang perlu role model yang bagus gitu ya, role model yang bagus bagi mereka untuk merubah. Nah, selama Bapak Ibu, selama bagi Bapak Ibu itu bukan hal yang kasar, kemudian orang lain bisa menerima, katakanlah ibu saja yang merasa bahwa aduh, aku kok nggak cocok ya sama gaya bicaranya, tapi Bapak Ibu guru lain berpikir oh itu masih aman gitu, berarti ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata disepakati oleh semua guru bahwa oke, memang nggak cocok gaya bicaranya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan error correction, behavioral error correction. BEC. Nah, BEC itu adalah ketika dia ngomong kasar nih ke Bapak Ibu. Kamu tadi berangkat sama siapa? Sama kakakku. Kenapa tanya-tanya? Nah, contohnya dia ngomong kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bilang gitu ya. Oh, sama kakak. Mungkin jawabnya bilang saja sama kakak. Seperti itu. Nah, apakah hal ini langsung berubah perilakunya? Enggak, Bapak Ibu. Perlu waktu untuk menyesuaikan gaya komunikasi yang bersangkutan. Dan hal terpenting kedua adalah hal ini juga harus diterapkan di rumah. Jadi harus ada komitmen dari orang rumah. Kalau di sini tadi kakaknya ya. Kalau kakaknya Pak memang kakaknya kasar dan kakaknya nggak mau berubah, ya saya bilang ya akan susah. Karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Jadi saya tidak menyarankan untuk punishment, tapi langsung dikoreksi saja. Coba ngomong sekali lagi yang lebih baik seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang paling penting kata kuncinya ketika kita bicara perubahan karakter dan sikap, itu harus intervensi di rumah yang lebih dominan Bapak Ibu. Kalau kakaknya tidak bisa, tidak setuju, maka ya sampaikan saja ke kakaknya bahwa resikonya ini Ananda atau adik akan seperti ini terus gaya bicaranya. Mungkin bisa membuat orang lain tersinggung, dan dampak panjangnya mungkin bisa membuat dia tidak memiliki banyak relasi. Jadi mungkin nanti kalau dewasa susah cari kerja, susah cari teman kelompok, dan seterusnya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya bantu untuk jawab. Bagaimana Bu? Sami-sami. Oke. Mungkin satu lagi bisa ya Pak Asar ya? Boleh Pak Dimas. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada ahlinya ini di sini, Bapak Ibu. Tentang pembelajaran inklusi, silakan Bapak Ibu. Kita sudah paham dari 2 kegiatan terakhir kita itu yang beberapa bulan yang lalu sama yang sekarang. Kita tahu kalau inklusi itu tidak serta-merta hanya yang berkebutuhan khusus seperti yang autis ya, yang speech delay atau dan sebagainya, tapi juga keberbakatan pun ternyata masuk di dalam pembelajaran inklusi seperti itu. Nah, makanya kegiatan PKM dari PPSL ini adalah pembelajaran yang berbasis keragaman. Jadi pasti di satu kelas itu ada yang menonjol sekali, kemudian ada yang ya mohon maaf tertinggal seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengkombinasikan ya dengan karakteristik siswa yang seperti yang bermacam-macam seperti itu dengan keberhasilan Bapak Ibu mengelola memanajemen kelas seperti itu.
Gitu. Pak Asar mungkin bisa itu Pak Asar. Kalau barusan dari pengalaman saya itu Pak, kalau misalkan di kelas itu apa ya, kondisinya seimbang gitu Pak. Ada yang sangat IQ-nya sangat tinggi, begitu juga ada juga di kelas itu yang slow learner atau bahkan mohon maaf ya Pak Asar ya, mungkin yang idiot atau imbisil seperti itu. Ya, baik. Sebenarnya Pak Dimas, dengan kurikulum Merdeka kemarin kan Bapak Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu terapkan itu kan membagi siswa dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang cerdasnya di atas rata-rata, kelompok yang kedua adalah yang cerdasnya rata-rata, dan kelompok yang ketiga adalah yang di bawah rata-rata. Dan saya yakin Bapak Ibu di Lab School udah terbiasa ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam rangka mencapai pendidikan inklusif, memang sebisa mungkin nih belajarnya bareng, tapi kalau memang Bapak Ibu merasa bahwa nggak cukup di kelas saja, maka silakan apabila Bapak Ibu menambahkan program khusus dengan guru pendidikan khususnya. Mungkin itu Pak Dimas. Saya mungkin baca juga pertanyaan di chat ya Pak Dimas ya. Oh silakan Pak Asar. Apakah mungkin anak keberbakatannya multi? Karena kalau dilihat, semisal ada seorang murid mengajar satu hal, di bidang lain ternyata juga demikian. Sangat mungkin Pak Edi Prasetyo, sama halnya dengan kecacatan ya. Itu bisa terjadi secara majemuk, cacat majemuk. Keberbakatan juga bisa jadi dia cerdas nggak hanya di bidang musik, tapi juga di olah badan atau kecerdasan body atau kinestetik. Sangat mungkin terjadi. Dan bagaimana sebagai guru menyikapinya. Nah, sesungguhnya kata kunci pertama tadi ya, ketika Bapak Ibu sudah tahu dia punya prestasi di tingkat nasional, seterusnya, kita diskusikan dengan orang tua nih, ke depannya siswa-siswi ini mau diarahkan seperti apa? Apakah akan fokus ke pengembangan bakatnya yang non-akademik, atau mau fokus juga ke akademik? Nah, di situ baru kemudian kita tentukan, Pak Edi dan Bapak Ibu, apakah nanti dia memang akan lebih fokus ke bakatnya, sehingga dia nanti karirnya adalah terkait bakatnya itu, atau orang tua berpikir bahwa biarkan saja bakat itu menjadi pendamping gitu ya, tetap orang tua ingin akademiknya yang lebih ditonjolkan katakanlah, atau pinginnya pekerjaannya formal-formal aja, bukan menjadi atlet atau menjadi seniman ya. Bisa jadi, karena sekali lagi Pak Edi dan Bapak Ibu, keputusan terbesar untuk menentukan program itu ada di tangan orang tua, karena keberbakatan ini berdampaknya sampai mereka dewasa dan sampai mereka bekerja. Jadi sangat perlu justifikasi ya Bapak Ibu dari orang tua terkait dengan kondisi ini. Mungkin begitu Pak Edi, semoga menjawab. Dan Bu Rizky, cukup cerdas, tapi kalau bertemu banyak orang di luar itu menjadi sangat pemalu. Iya Bu Rizky, maka sebenarnya kalau anak itu memang cerdas istimewa, kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain itu juga tidak terganggu sebenarnya. Jadi dalam asumsi saya, Bu Rizky atau Bu Nurul, bisa jadi yang bersangkutan memang cerdas tapi bukan yang gifted ya. Nah, ini banyak terjadi sehingga hanya karena anak cerdas ya, bahwa mungkin yang bersangkutan memang jarang sekali punya kesempatan untuk berinteraksi atau tidak memiliki wadah untuk interaksi, sehingga memang menjadi sangat pemalu. Pemalu itu menjadi bagian dari kepribadian, tapi apakah malu itu hal yang bermasalah? Nggak, tergantung ya Bapak Ibu. Kalau pemalunya itu sampai menimbulkan reaksi psikosomatis, yaitu ketika di depan orang langsung keringat dingin, badannya lemes, gemetar, nah itu berarti perlu penanganan khusus psikolog. Tapi kalau malunya tuh masih wajar, mungkin nggak mau nyapa duluan, mungkin kalau ada rame-rame dia mojok, dia ibaratnya nggak mau seraung ya, kalau orang Jawa nggak mau nimbrung gitu. Nah itu mungkin bagian dari kepribadian yang dia miliki karena faktor pola asuh dan seterusnya. Apakah itu harus dirubah? Ya silahkan, kok dirubah tidak ada masalah gitu ya Bapak Ibu. Tapi ketika rasa malu itu dalam taraf yang menyebabkan reaksi di badan juga, kayak tadi ya, bergetar, benar-benar bibirnya pucat, mukanya pucat, nah ini yang sesungguhnya perlu penanganan khusus. Seperti itu Bu Nurul. Ya, semoga menjawab. Saya rasa itu Pak Dimas. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan nggih untuk pertanyaannya nggih. Kalau online gini sepertinya harus offline ya Pak Asar ya, tapi belum memungkinkan untuk bertemu. Nggih, mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah ini akan ada link nggih untuk Bapak Ibu isi, ada 2 link nggih Bapak Ibu nggih. Yang pertama adalah presensi akhir atau exit ticket begitu. Pastikan jenengan semua mengisi dengan nama lengkap nggih.
yang tepat ini itu akan kami gunakan untuk mengeluarkan sertifikat, e-sertifikat begitu nggih. Kemudian ada satu lagi yang perlu Bapak Ibu isi adalah mengenai respon kegiatan seperti itu. Begitu nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemudian kegiatan ini juga sekaligus kegiatan terakhir ya untuk PKM dari BPSL ya untuk tahun 2024 ya. Nanti kedepannya akan ada tunggu saja nggih Bapak Ibu nggih gebrakan selanjutnya. Waduh, kok gebrakan ya. Inovasi selanjutnya dari BPSL ya mengenai kegiatan-kegiatan yang menunjang skillnya Bapak Ibu untuk memanajemen kelas, untuk untuk mengajar dan untuk skill manajerialnya Bapak Ibu sendiri sebagai seorang guru seperti itu. Oke, Bapak Ibu sebelum kita akhiri kegiatannya, mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya Bapak Ibu. Mau saya screenshot ya untuk dokumentasi. Oke. Ya, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk silakan Gi Bu Endang. Pripun Bu? Mungkin bisa di absen ya. Oh, nggih. Maaf. Ini absennya ada di situ Bu, ada di Absen ini. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk buka kamera nggih. Akan saya screenshot. Oke. Nggih. Oke. Mungkin kalau yang lain ada kendala nggak apa-apa, seadanya saja nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin bisa lihat ke kameranya Ibu Bapak. Saya hitung nih Ibu Bapak. 1. Pak Asar mungkin itu Pak Asar. Pak Asar juga Pak Asar. Yep. Membuka kameranya Pak Asar? Ya, satu aja Pak Dim. Yang satunya saya pakai HP karena gitu. Saya oh iya, sudah. Audionya bermasalah. Oke, sorry. Oke. Siap nggih Bapak Ibu? Saya hitung dari sekarang nggih. 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. Oke. Mungkin sekali lagi Ibu Bapak ya, karena kalau satu nanti ada yang merem gitu ya. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Pak Asar. Terima kasih Pak Dimas. Membantu kami nih, para Bapak Ibu guru di Selingkung Lab School mengenai banyak sekali informasi yang disampaikan. Bapak Ibu mungkin itu nih kegiatan kita untuk hari ini. Terima kasih atas keleluasaan waktunya dan sudah menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Ini musimnya musim hujan. Nanti mungkin kita ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih Ibu Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih Pak Dimas. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dimas. Mohon izin nanti nanti PPT-nya, slide-nya dan rekamannya ada rekamannya Ibu Bapak. Nanti saya unggah di YouTube-nya, nanti saya kirim ke Ibu Bapak link YouTube-nya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat-sehat selalu nggih. Nanti saya share juga ke Bapak Ibu kepala sekolah nggih untuk exit tiketnya sama link responnya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin mengakhiri meeting ini nggih. Terima kasih Cender. Nggih. Terima kasih.